Halo guys, aku Sandra Puspasandi Yuda, just call me Sandra. Aku mahasiswi akuntansi Binus University. Oke, di sini aku mau menjawab pertanyaan forum dari lecture aku di matkul Research Methodology in Accounting and Finance. Oke, di sini aku udah nyiapin pertanyaannya. Jadi aku bacain ya. Pak Arif adalah manajer investasi di sebuah perusahaan sekuritas. Ia ingin menentukan apakah saham-saham di sektor perbankan Indonesia itu efisien dalam mencerminkan informasi laporan keuangan tahunan. Bersama tim peneliti akuntansi, ia melakukan analisis menguji pengaruh ROA, DER, dan EPS terhadap harga saham bank di BEI. Menggunakan data panel dari 15 bank selama 5 tahun, membandingkan hasil penelitian dengan teori efisien market hypothesis. Nah, pertanyaan pertama, apa hubungan antara peran manajer investasi dan riset akuntansi? Oke, mari kita jawab. Jadi, untuk mengambil keputusan atas investasi, seorang manajer investasi itu nggak bisa main asal tebak aja nih. Nggak bisa cuma ngikutin tren pasar doang nih. Jadi dia itu harus mengerti kondisi keuangan dari perusahaannya sendiri. Nah, oleh karena itu, jadi manajer investasi itu membutuhkan riset akuntansi gitu. Jadi ini tuh untuk menjelaskan apakah informasi ROA, DER, sama EPS-nya itu benar-benar ditangkap oleh pasar melalui harga saham gitu. Jadi manajer investasi itu dapat membuat keputusan investasi itu yang lebih akurat dan berdasar gitu. Oke, pertanyaan nomor 2, apa jenis penelitian ini? Itu basic research atau applied research? Mengapa? Oke, kita jawab. Jadi penelitian ini itu termasuk dalam applied research menurut aku. Kenapa? Karena hasilnya itu bukan berupa teori baru. Jadi dia tuh nggak nyari teori baru, tapi dia itu butuh untuk menyelesaikan sebuah masalah. Nah, informasi akuntansi ini tuh beneran berguna apa enggak sih dalam hal pengambilan keputusan investasi. Nah, jadi hasilnya itu nanti itu akan langsung digunakan untuk menyusun strategi investasi, strategi portofolionya itu gimana gitu. Oke, let's go pertanyaan nomor 3. Metode analisis apa yang paling tepat untuk penelitian ini? Oke, mari kita jawab. Karena tadi di soal itu dibilang menggunakan panel data dari 15 bank selama 5 tahun, maka menurut aku metode yang paling pas itu adalah regresi data panel. Jadi kalau kita pakai metode ini itu kita bisa tahu perubahan antar bank sekaligus, kemudian perubahan antar tahunnya gitu. Jadi bisa lebih jelas dan lebih pas gitu kalau kita pakai metode ini. Oke, pertanyaan terakhir. Bagaimana hasil penelitian ini dapat digunakan dalam strategi investasi? Oke, mari kita jawab. Jadi kalau misalkan hasil analisis itu menunjukkan ROA, DER, dan EPS-nya itu berpengaruh signifikan terhadap harga saham, berarti pasarnya itu cukup efisien. Jadi manajer investasi itu bisa fokus kepada saham-saham yang memiliki kinerja fundamental yang kuat. Nah, sebaliknya kalau misalkan ROA, DER, sama EPS-nya tadi itu tidak berpengaruh, berarti itu pasarnya itu kurang efisien. Nah, kalau kondisinya kayak gini itu kita jadi ada peluang untuk mencari perusahaan yang kinerjanya bagus tapi harganya rendah. Nah, kalau misalkan dibandingkan dengan teori efisiensi market hypothesis, ini tuh penelitian ini tuh bisa membantu kita untuk melihat apakah pasar di Indonesia ini itu responsif terhadap sebuah informasi atau malah banyak yang mispricing gitu. Jadi ini tuh bisa dimanfaatkan untuk strategi investasi. Oke, jadi dari pertanyaan 1-4 tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa riset akuntansi itu berpengaruh untuk membantu manajer investasi ini mengambil keputusan itu secara terstruktur gitu. Dan kalau misalkan metode panel itu membantu nanti hasil dari analisis itu lebih akurat
Nah, jadi kalau misalkan ada temuan penelitian itu nanti bisa langsung digunakan untuk membuat strategi jual beli saham. Oke, sekian video dari aku. Untuk kurang lebihnya aku mohon maaf. Sampai ketemu di video tanya jawab forum selanjutnya. Bye bye.